warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Bu Sita akan membahas tentang hadis riwayat Imam Ahmad tentang 4 perempuan yang dikemukakan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai 4 perempuan terbaik sepanjang masa. Sekarang siapa perempuan ketiga? Perempuan ketiga adalah Ibu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah perempuan hebat, ya, yang kekayaannya luar biasa, tapi semuanya beliau infakkan di jalan Allah untuk menyampaikan dakwah Islam, sehingga dakwah Islam terus berkembang. Bahkan beliau itu ketika berusia 40 tahun, seorang janda kaya bersedia menikah dengan pemuda Muhammad yang berusia 25 tahun, anak yatim piatu yang miskin, ya. Tapi beliau melihat keluhuran akhlak pemuda Muhammad yang ketika menjadi orang yang membantu beliau dalam kafilah dagang Ibu Khadijah, beliau menunjukkan kelebihannya, keutamaannya, kejujurannya, bahwa beliau orang yang disebut al-amin, orang yang sidik, yang jujur, seperti itu. Maka menikahlah, dan setelah menikah beliau mempunyai anak berturut-turut sampai kemudian usia 40 Nabi Muhammad ini menjadi nabi. Muhammad menjadi seorang nabi di Gua Hira, mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq, Iqra, ya. Dan kemudian Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli, ketakutan, dan beliau pulang dan minta diselimuti oleh Ibu Khadijah, ya. Samiluni, selimuti aku. Ibu Khadijah menyelimuti dan menenangkan, meyakinkan bahwa tidak mungkin itu adalah gangguan syaitan atau apa. Kenapa? Engkau adalah orang yang baik, engkau adalah yang menyambung silaturahim, engkau orang yang bersedekah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Seperti itu beliau menenangkan, sehingga Nabi Muhammad menjadi tenang bahwa itu adalah wahyu dari Allah. Dan beliau bahkan menemui, ya, sepupunya Waraqah bin Naufal dan menceritakan keadaan bahwa itu ternyata sudah ada dalam kitab Taurat dan Injil. Ibu Khadijah kemudian menghabiskan seluruh hartanya untuk memperjuangkan Islam sehingga tersebar di seluruh dunia. Jadi seluruh hartanya itu beliau infakkan di jalan Allah, ya. Itu Ibu Khadijah yang luar biasa pengorbanannya dan keikhlasannya. Dan beliau memiliki 6 anak, ya, dari Rasulullah, Qasim dan Abdullah yang meninggal ketika kecil, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Itu perempuan ketiga. Sekarang terakhir perempuan keempat adalah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad, putri Rasulullah SAW, putri bungsu Rasulullah Muhammad SAW. Apa kelebihannya? Kelebihannya beliau sadar beliau putri Nabi. Ketika ibunya menangis melihat beliau tubuhnya kurus kering pada saat masa pemboikotan, Fatimah malah mengatakan, "Ibu, cobaan yang lebih berat dari ini pun aku sanggup." Karena beliau sadar beliau putri Nabi, bukan putri raja. Jadi siap dengan segala penderitaannya. Masya Allah, ya. Bahkan suatu saat Rasulullah, ya, diganggu, disakiti ketika sedang sholat di depan Ka'bah. Punggungnya dilumuri dengan isi perut jeroannya onta yang baru disembelih, ya. Sahabat-sahabat ketakutan, tidak berani membela. Akhirnya mereka berlari memanggil Fatimah, tolong ayahmu. Ternyata yang mengotori punggung Nabi adalah Uqbah bin Abi Mu'id. Maka kemudian Fatimah berteriak-teriak, jangan ganggu ayahku. Mereka pergi, tapi kemudian Rasulullah menghibur Fatimah. Ketika Fatimah menangis, membersihkan kotoran dari punggung ayahnya dibersihkan. Kemudian ayahnya berkata, Nabi Muhammad, la tabki, innallaha hafizu abaki, jangan menangis, sungguhnya Allah selalu menjaga ayahmu. Nah, Fatimah Az-Zahra ini luar biasa. Orang lain mungkin boleh mendapatkan ghanimah, mendapatkan khadimat dari peperangan, tapi Fatimah tidak. Karena Allah ingin memuliakan keluarganya nantinya semulia-mulianya di surga. Sehingga suatu saat beliau merasa lelah dan ingin khadimat, tapi ketika beliau minta pada suaminya Ali untuk datang kepada Rasulullah minta diberikan khadimat yang akan membantu, Rasulullah malah mengatakan, Ali, ajarkan kepada Fatimah
ucapkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Fatimah pun mengikutinya, ya. Suatu saat Fatimah menumbuk gandum, putranya menangis, sahabat lewat. Fatimah, apa yang harus kubantu? Apakah menumbukkan gandum untuk membuat roti, ya? Ataukah menggendong Hasan? Tolong gendong anakku Hasan. Jadi sahabat juga saling tolong menolong. Dan satu kejadian ini terakhir kisahnya adalah terabadikan di surat Al-Hadid ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Suatu saat Fatimah Az-Zahra, walaupun suaminya ya jagoan pahlawan perang, tapi kan tidak boleh mendapatkan ghanimah. Jadi Fatimah merajut dan mendapatkan upah dari hasil rajutannya. Lalu memberikan uangnya kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, tolong belikan roti untuk anak kita. Pergilah Ali ke pasar dan kemudian membeli roti. Tapi pada saat beliau memegang roti, di sebelahnya ada seorang tua yang kelaparan, yang sudah berhari-hari tidak makan. Maka beliau berikan, ya. Dan beliau pulang ke rumah dengan tangan yang kosong. Menangislah Fatimah, tapi kemudian Ali membujuknya. Tenang istriku, aku akan berusaha. Beliau berusaha lagi, dan kemudian beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang membawa kambing dan mengatakan, Ali, beli kambingku, gitu, ya. Ali mengatakan, aku tidak punya uang. Tidak apa-apa, bawa saja. Masih terbingung-bingung. Wah, bagaimana mungkin ini? Tapi kemudian tiba-tiba ada orang yang mendatangi, Ali, boleh aku beli kambingmu? Ya, masih dalam keadaan bingung. Ya, karena dia mendengar, oh, tadi orang ini memberikan harga sekian, orang ini kan membeli dengan harga sekian, nanti masih ada untungnya. Dia berikan seperti itu, dan dia membelikan roti dengan hasil labanya ini. Pulanglah ke rumah dan anaknya makan. Besoknya dia masih megang uang pokoknya, harga kambing. Bertemu Rasulullah. Ali, tahukah kamu siapa dua laki-laki yang bertransaksi denganmu? Allah wa Rasuluhu a'lam. Keduanya adalah malaikat. Masya Allah, berarti uang pokoknya itu masih bisa diberikan lagi, diberikan makanan, ya. Masya Allah, anak-anak, mudah-mudahan kita masih bisa, anak-anak yang perempuan-perempuan bisa menjadi perempuan-perempuan hebat yang meneladani Ibu Maryam binti Imran, Ibunda Isa alaihissalam, Ibu Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, ya, yang menjadi ibu asuh Nabi Musa, kemudian Ibu Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Muhammad SAW, dan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Rasulullah. Tepatnya perempuan hebat yang bisa menjadi contoh teladan buat kita semua. Insya Allah kita coba teladani, kita tiru ya. Nah, sampai berjumpa lagi anak-anak, kisah sirah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.